Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Sastri, MPM 1940 10 20 24. Saya mahasiswi Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya dari kelompok 3 dengan anggota Ida Sari, Winnie, Aprilia Kartika Puji Lestari. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang materi pengaruh perubahan iklim pada fitoplankton laut. Materi pertama akan saya sampaikan tentang perubahan abiotik yang dipicu iklim di ekosistem laut, kenaikan karbon dioksida di atmosfer dan pengasaman laut. Nah, di sini tingkat karbon dioksida atmosfer CO2 telah meningkat dari sebelum tingkat industri, hampir 40% dari sekitar 280 ppmv hingga hampir 384 ppmv pada tahun 2007. Tingkat kenaikan seperti itu menjadi perhatian yang mendesak karena setidaknya satu urutan magnitoda lebih cepat daripada laju yang diamati sebelum abad terakhir. Meningkatnya CO2 di atmosfer dipengaruhi oleh serapan laut, namun difusi ke dalam air menyebabkan dampak besar pada kimia C sebagai CO2 terlarut. Bereaksi dengan H2 molekul O membentuk asam karbonat atau disebut dengan H2CO3 yang terdiosasi menjadi bikarbonat HCO3. Dan kedua, melepaskan proton H+ dan mengurangi tingkat pH. Proses kimiawi ini secara kolektif dikenal sebagai pengasaman laut dan menyebabkan penurunan konsentrasi karbonat ion atau CO3 2-. Meningkatkan kelarutan kalsium karbonat atau disebut dengan CaCO3 calderia. Pengasaman laut telah menurunkan pH air permukaan sebesar 0,1 unit selama 2 abad terakhir hingga saat ini pH rata-rata 8,1 dan konsentrasi CO2 yang diproyeksikan hingga 750 ppm untuk tahun 2100 berimplikasi pada penurunan pH 0,3 unit yang termasuk dalam skenario potensial di luar kisaran alami di masa lalu 20 juta tahun. Nah, kemudian pemanasan global dan kenaikan suhu laut. Suhu udara dan laut global telah meningkat dalam 1 abad terakhir sebesar 0,4 sampai 0,8 derajat Celcius. Model sirkulasi global memprediksi kondisi yang lebih hangat dari tambah Ca. 3 derajat Celcius masuk beberapa wilayah samudra global pada akhir abad ke-21 dari rata-rata suhu permukaan laut. Dari 18 derajat Celcius, hari ini menjadi 21,5 derajat Celcius. Rising SST meningkatkan stratifikasi kolom air dan menurunkan suplai nutrisi di zona eupotik. Nah, selanjutnya menyebabkan perubahan dalam rezim cahaya bawah air. Seiring dengan peningkatan suhu global, model sirkulasi meramalkan potensi penyegaran permukaan laut rata-rata salinitas, mungkin sebagai akibat dari peningkatan curah hujan dan pencairan es untuk mengimbangi peningkatan penguapan dari permukaan laut di tempat rendah garis lintang. Nah, kemudian konsekuensi abiotik tambahan dari pemanasan iklim adalah termal, perluasan samudra dunia yang ditambah dengan masukan air tawar dari pencairan es menyebabkan kenaikan permukaan laut. Ekspansi termal meningkatkan stratifikasi kolom air dan pendalaman termoklim mencegah dingin. Air kaya nutrisi dari upwelling karena pentingnya upwelling di produktivitas sistem laut pesisir. Penjelasan lebih lanjut tentang keterkaitan tersebut antara peristiwa dan iklim ini merupakan prioritas penelitian yang tinggi. Dalam skala yang lebih lokal, perubahan sirkulasi atmosfer juga berpengaruh frekuensi badai dan pola angin dan curahan hujan yang pada akhirnya mungkin saja terjadi menghasilkan perubahan salinitas pantai, kekeruhan, rendaman cahaya dan masukan nutrien dan polutan yang berasal dari sedimen darat dan bawah. Kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Winnie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie dengan NPM 1940 10 20 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek interaktif pada fitoplankton. Respon ekofisiologis kelautan fitoplankton untuk pengasaman tidak hanya bergantung pada komposisi komunitas, tetapi pada aklimatisasi dan kondisi pertumbuhan juga. Efek interaktif dari CO2, kenaikan dan perubahan terkait pemanasan, yaitu pergeseran radiasi, rata-rata pemaparan, masukan nutrisi, tingkat penurunan dan ekspor karbon organik dari zona eufotik, menimbulkan ketidakpastian besar terkait fitoplankton asumsi fisiologis. Misalnya, secara empiris bahwa efek gabungan dari CO2, tingkat suhu dan penyinaran
Emiliana Huxley meningkatkan fotosintesis dengan meningkatkan kedua CO2 dan suhu terlepas dari rezim radiasi. Dan kalsifikasi menurun oleh efek gabungan dari CO2 dan cahaya. Sebaliknya, fitoplankton alami, kumpulan terkena kenaikan CO2 dan peningkatan cahaya, mengurangi pertumbuhan dan tingkat fotosintesis mereka, dan komunitas bergeser jauh dari atom. Karya terbaru ini menyoroti efek sinergis faktor modulasi utama, produksi primer fitoplankton dan komposisi komunitas, yang secara signifikan dapat mempengaruhi trofik yang lebih tinggi tingkat dan siklus karbon di laut. Di lingkungan alami, pH air laut secara langsung mempengaruhi fitoplankton, tingkat pertumbuhan dan waktu serta kelimpahan spesies pesisir. Karenanya, CO2 langsung efek terkait pada pertumbuhan X. Huxley, klasifikasi dan stoikiometri unsur serapan dan produksi telah dilaporkan dari percobaan mesokom luar ruangan dengan implikasi akhirnya untuk geokimia laut. CO2 samudera, pengayaan, dan pengasaman juga melakukan efek tidak langsung di dasar jaring makanan pelagis melalui modifikasi pada unsurnya komposisi air laut. Studi baru di pesisir sistem telah menunjukkan bahwa tingkat nitrifikasi tertinggi pada pH rendah, yang menunjukkan bahwa organisme nitrifikasi mentolerir berbagai tingkat pH. Dampak kisaran pH pada siklus nutrisi bergantung pada kondisi lingkungan lokal dan proses biologis aktif. Misalnya, dalam kondisi eutrofik, produktivitas tenggelam diperkirakan meningkat dan gangguan fitoplankton mekar mungkin diperburuk pada peningkatan CO2 atmosfer konsentrasi. Di sisi lain, gabungan CO2 laut pengayaan dengan nutrisi penipisan di lapisan atas karena stratifikasi thermal dapat menyebabkan ketimpangan rasio hara yang berimplikasi signifikan pada fitoplankton stoikiometri. Kualitas makanan dan struktur jaring makanan pelagis seperti yang akan kita bahas nanti, komposisi dan struktur asam lemak dalam diatom Thalassiosira physodana berubah secara signifikan saat dibudidayakan di bawah CO2 tingkat tinggi, dan perubahan tersebut cenderung menembus makanan jaring karena menghambat pertumbuhan somatik dan produksi telur Copepoda acanthiatonsa. Secara keseluruhan, kontras stimulasi respon dan pengurangan telah diakui mengkhawatirkan efek pengasaman laut pada produksi primer laut global, terutama oleh organisme pembentuk cangkang dan pengapuran. Dua meta-analisis empiris dan penilaian lapangan menghasilkan kesimpulan yang agak kontras pada tanggapan biota laut untuk meningkatkan CO2. Sedangkan penelitian lain melaporkan bahwa fitoplankton laut secara umum tampak tahan terhadap pengasaman laut, tidak menunjukkan peningkatan atau penurunan dalam tanggapan tingkat pertumbuhan di bawah kisaran yang relevan ekologi dari pH dan CO2. Makanya, sejauh mana naiknya CO2 di atmosfer akan meningkatkan atau mengurangi produksi primer global di sisa-sisa lautan samar. Penelitian lapangan lebih lanjut dan representasi empiris yang akurat dari proyeksi masa depan dari sistem karbonat diperlukan untuk menilai keduanya secara langsung atau efek tidak langsung pengemasan laut pada fitoplankton laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Kartika Pujalestari, NPM 1940102022, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Pemanasan air. Efek langsung pada fitoplankton. Suhu adalah parameter kunci itu secara langsung mempengaruhi laju fisiologi biota laut pada berbagai skala, misalnya reaksi enzimatik, respirasi, ukuran tubuh, waktu generasi, ekologis, interaksi, metabolisme komunitas, dan lain-lain. Fitoplankton mengalami peningkatan aktivitas enzimatik dan laju pertumbuhan selama kisaran kenaikan suhu sedang. Peningkatan suhu air dan interaksi cahaya bawah air juga diakui sebagai lingkungan yang penting pemicu mekar diatom musim panas dan musim semi di lingkungan yang dangkal. Pengaruh pemanasan iklim terhadap air, suhu dan salinitas tampak lebih kuat di dangkal dan semi tertutup, daerah di mana penguapan tinggi dan limpasan sungai rendah. Spesies fitoplankton memiliki toleransi yang berbeda terhadap variasi salinitas dan suhu, yang mendefinisikan kepadatan dan viskositas air, dan bentuk difusi, nutrisi, dan motilitas sel. Oleh karena itu, perubahan parameter ini mempengaruhi relung ekologi dan interaksi spesies spesifik menyebabkan pergeseran dalam struktur dan komposisi komunitas.
Kondisi yang berubah juga mendukung perkembangan yang tumbuh cepat spesies opportunistik, mampu memanfaatkan relung terbuka dan membangun dominasi dalam sistem. Contoh khusus adalah kasusnya dari Paralia sculptata di Helgoland di Laut Utara. Adapun efek tidak langsung pada fitoplankton, peningkatan pertumbuhan produsen utama diperkirakan terjadi di bawah tren kenaikan suhu di masa depan. Diproyeksikan skenario bagaimanapun menjadi kompleks ketika mempertimbangkan efek tidak langsung dari pemanasan seperti percepatan pengembalaan yang memainkan para modulasi kunci akumulasi biomasa fitoplankton. Oleh karena itu, interaksi jaringan makanan perlu dipertimbangkan saat menilai efek suhu pada fitoplankton. Pemanasan permukaan laut menyebabkan radiasi bawah air rata-rata yang lebih tinggi dan penipisan unsur hara dari lapisan atas karena stratifikasi yang diintensifikan. Ini mempengaruhi fotokimia seluler, akhirnya menghambat asimilasi karbon fotosintetik, dan pada akhirnya dapat menghasilkan penurunan dalam produktivitas fitoplankton di bawah kondisi di atas. Gambar 2 menjelaskan skenario kontraks dari percampuran vertikal cahaya dan rezim nutrisi. Radiasi matahari adalah dilemahkan secara eksponensial melalui kolom air. Zona eufotik didefinisikan sebagai kedalaman di mana radiasi bawah air mencapai 1% dari radiasi yang datang di permukaan, dan terutama bergantung pada kekeruhan. Generasi vertikan dalam keadaan air disebabkan oleh perbedaan suhu termoklin atau salinitas haloklin dan menentukan batasnya dari kedalaman percampuran. Kedalaman kritis di A lebih kecil dibandingkan dengan yang diamati di B, tetapi yang lebih lemah dan lebih dalam memungkinkan pemangkutan nutrisi bawah ke atas percampuran vertikal yang kuat. Dalam B, yang terdangkal dan kuat bertindak sebagai penghalang terhadap percampuran, menyebabkan penipisan nutrisi di lapis atas. Selanjutnya, sel fitoplankton pada B bisa terpengaruh secara negatif dan eksposur yang lama ke radiasi tinggi, menyebabkan fotoinhibition atau kerusakan foto, kontraksi lebih lanjut. Sekian dari penyampaian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Sari, NPM 1940102023 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Lokal MSPB. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi perubahan stoikiometri unsur plankton didorong oleh efek interaktif antara kenaikan karbon dioksida di atmosfer CO2 dan pemanasan permukaan laut. Efek sinergis antropogenik, kenaikan suhu yang didorong, dan eutrofikasi dapat meningkatkan terjadinya ganggang berbahaya berkembang biak HB di pantai. HB memiliki implikasi negatif yang signifikan bagi ekosistem laut berfungsi karena dapat menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati dan pada akhirnya kematian predator, menyebabkan dampak parah pada perikanan dan ketersediaan sumber daya dengan dampak serius bagi kesehatan dan ekonomi manusia. Protista parasitoid fitoplankton terdiri dari berbagai kelompok taksonomi seperti Euglozo, Dinofagletes, Cercomedes, Plastodionris, Costes, dan Cardis atau jamur. Parasitimes seringkali sangat spesifik terhadap host dan tingkat infeksi dan penularan meningkat dengan kepadatan populasi pejamu yang secara drastis berkurang ketika kondisi memungkinkan terjadi wabah epidemi penyakit. Fitoplankton laut dipengaruhi oleh modifikasi hidrologi yang didorong oleh iklim pada setiap modifikasi. Tingkat organisasi ekologi dari organisme ke ekosistem, efek langsung meningkat CO2, dan suhu fitoplankton berhubung dengan fisiologi sel, misalnya fotosintesis, tingkat pertumbuhan dan pergeseran kisaran. Efek tingkat langsung terkait dengan modifikasi dari kondisi lingkungan pelagis, misalnya pH, cahaya, nutrisi, dan aktivitas pengembalan, yang mempengaruhi struktur ukuran fitoplankton, stoikiometri, lalu sedimetris, interaksi spesies, dan fenologi mekar.
Pada gilirannya, perubahan ini menghasilkan perubahan substansial pada struktur jaringan makanan pelagis dan fungsi ekosistem. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu perubahan stoikiometri unsur plankton didorong oleh efek interaktif antara kenaikan karbon dioksida di atmosfer CO2 dan pemanasan permukaan laut. CO2 lebih tinggi tingkat tersedia untuk produsen primer dan stratifikasi termal vertikal menyebabkan nutrien prinsipal di lapisan permukaan. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu perubahan stoikiometri unsur plankton didorong oleh efek interaktif antara kenaikan karbon dioksida di atmosfer CO2 dan pemanasan permukaan laut. CO2 lebih tinggi tingkat tersedia untuk produsen primer dan stratifikasi termal vertikal menyebabkan nutrien penipisan di lapisan permukaan. Dalam kondisi tersebut, stoikiometri fitoplankton mengalami pergeseran ke arah rasio C ke nutrien yang tinggi dan struktur komunitas ke arah dominasi yang lebih kecil jenis. Perubahan fitoplankton ini mempengaruhi komposisi zooplankton yang mendorong pergeseran terhadap spesies dengan kebutuhan nutrisi rendah dan efisien daur ulang nutrisi yang tinggi. Tinggi muatan karbon organik terlarut DOC pada gilirannya diubah menjadi CO2 dan dibebaskan ke atmosfer melalui dekomposisi mikroba. Badai dan eutrofikasi mungkin sebagai mengkompensasi stratifikasi kolom air dan penipisan nutrisi. Komposisi unsur fitoplankton mempengaruhi sel konsentrasi protein asam lemak dan konstitusi penting lainnya untuk pertumbuhan zooplankton. Perubahan stoikiometri alga semakin mendorong pergeseran komposisi komunitas zooplankton yaitu mikrozooplankton vs dominasi mesozooplankton dan di seluruh jaringan makanan pelagis dalam hubungannya terhadap struktur untuk komunitas fitoplankton serta kualitas dan kuantitas pangan. Komunitas zooplankton bergeser ke arah organisme dengan efisien tinggi untuk daur ulang nutrisi yang terkait dengan dataran tinggi. Zooplankton menghasilkan mekanisme umpan balik peningkatan atmosfer karbon dioksida dan pemanasan iklim yang didorong oleh aktivitas plankton. Penting untuk diperhatikan bahwa peningkatan frekuensi badai dan eutrofikasi lingkungan pesisir mungkin sebagian mencegah pergeseran yang diproyeksi ke permukaan laut yang lebih bertingkat dan oligotrofik perairan.